Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua, yaitu mengenai nilai ambang batas atau passing rate dari PAN RB atau mempan RB buat rekan-rekan semua yang mengikuti seleksi P3K di tahap 2 ini. Ini informasinya masih sangat baru sekali karena banyak juga yang mempertanyakan hal tersebut pada admin di channel ini. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke informasinya. Nah, kita bisa lihat di sini informasinya teman-teman ya. Nah, ini dia. Passing rate P3K Guru tahap 2. Ini penjelasan Kemenpan RB. Penting. Informasinya dimuat pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 pukul 15.31. Namun sebelum lanjut, buat rekan-rekan semua yang lagi menonton, jika memang sudah mengetahui informasi ini, silahkan diabaikan videonya. Tapi jika belum, yuk kita simak bersama-sama. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB telah menetapkan passing rate P3K Guru 2021. PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Katmoko Arsambodo menjelaskan, passing rate P3K Guru tersebut bukan hanya berlaku untuk tes tahap 1, tetapi juga untuk kedua dan ketiga. Nah, Ari menyebut nilai ambang batas P3K Guru 2021 dibagi menjadi 3 kategori. Kategori 1, kategori 2, kategori 3. Yang pernah ikut di tes P3K di tahap 1 pastinya sudah paham mengenai hal ini. Tapi ini mungkin akan menjadi yang terbaru atau info terbaru buat rekan kita yang dari sekolah swasta maupun lulusan PPG. Sebagaimana tertuang dalam Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Ya oke, nanti di akhir video kita cek sama-sama Kemenpan RB ini. Kita bahas sama-sama juga. Penyesuaian nilai ambang batas ini didasarkan pada aspirasi masyarakat, serta dengan mengamati dan mencermati kondisi real di lapangan, khususnya kesulitan-kesulitan peserta yang sudah lanjut usia dalam mengerjakan soal-soal kompetensi teknis. Selain itu, hal ini juga berdasarkan pada hasil evaluasi serta penetapan hasil tes P3K Guru tahap 1 oleh Panselnas yang menunjukkan adanya potensi disparitas pemenuhan kebutuhan guru antar wilayah. Penyesuaian nilai ambang batas ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas dari P3K Guru yang akan direkrut. Jadi ini kita garis bawahi teman-teman ya. Penyesuaian nilai ambang batas ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas dari P3K Guru yang akan direkrut. Tegas Ari dalam laman Kemenpan RB, dikutip pada Rabu tanggal 8 Desember. Dia membeberkan, dalam Kemenpan RB 1169 tahun 2021 dijelaskan bahwa nilai ambang batas kategori 1 adalah nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam Kemenpan RB 1127. Jadi yang kategori 1 itu teman-teman ya, adalah kategori yang ditetapkan dalam Kemenpan RB 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K Guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Kemudian, untuk nilai ambang batas kategori 2 diberlakukan bagi peserta berusia paling rendah 50 tahun. Jadi catat teman-teman ya, untuk kategori 2 ini dikhususkan untuk ya atau buat yang guru-guru berusia 50 tahun ke atas pada saat pendaftaran pastinya. Nah, ini pada saat pendaftaran. Oke, lebih lanjut.
kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian. Nah, ini teman-teman ya. Pengabdian peserta yang telah berusia lanjut dan tetap semangat untuk berdedikasi dalam memberikan jasa mendidik anak bangsa. Adapun nilai ambang batas diberlakukan hanya untuk nilai kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural sebesar 110 serta wawancara 20 terang hari. Nah, jadi ada juga ada juga pengurangan atau penyesuaian di kompetensi sosiokultural dan manajerial serta wawancaranya. Ini untuk kategori 2, teman-teman ya. Jadi kita lanjut ke kategori 3. Sementara kategori 3, nilai ambang batas hanya disesuaikan untuk seleksi kompetensi teknis. Jadi tidak ada untuk manajerial dan sosiokultural, juga tidak ada untuk wawancara. Jadi penyesuaiannya hanya di kompetensi teknis. Dia mencontohkan untuk berkelas SD, ditetapkan nilai ambang batas kompetensi teknis sebesar 230. Setelah disesuaikan dari semula 320. Jadi dari awal 320 menjadi 270, teman-teman ya. Sedangkan untuk nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural serta wawancara tidak dilakukan penyesuaian. Jadi tetap 130 untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural. Sedangkan wawancara 24. Pungkas Ari. Nah, sebagaimana tadi admin menyampaikan bahwa kita bisa cek sama-sama Kepmenpan RB yang 1169 yang ini teman-teman ya, karena inilah yang digunakan untuk menentukan kelulusan rekan-rekan semua. Nah, oke, kita bisa lihat. Nah, di sini teman-teman ya, ini ada 17 halaman semua. Kita bisa lihat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk Kepmenpan RB ini juga diberlakukan untuk di tahap 2. Meskipun di surat ini atau keputusan ini yang disebut hanya seleksi kompetensi 1. Nah, oke teman-teman ya. Namun ini tetap berlaku di kompetensi seleksi tahap kedua. Nah, kita bisa lihat langsung saja di bagian ini teman-teman ya. Oke, ini dia. Nah, ini dia teman-teman ya. Tadi kan sudah diinformasikan bahwa nilai ambang batas kategori 2 ini khusus untuk yang berusia 50 tahun ke atas. Sedangkan untuk nilai ambang batas kategori 3 ini adalah pengurangan atau penyesuaian nilai ambang batas dari sebelumnya yang ini. Karena nilai ambang batas kategori 1 ini sebenarnya sudah dimuat dalam Kepmenpan RB 1127. Namun ada permintaan untuk ada penyesuaian alias pengurangan, sehingga muncullah atau lahirlah Kepmenpan RB 1169 ini. Maka modelnya atau tampilannya seperti ini, ada kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada nomor, ada bentuk satuan pendidikan, ada guru kelas atau guru mata pelajaran, ada materi soal teknis. Oke, namun di sini teman-teman ya, ini semuanya adalah passing grade atau nilai ambang batas untuk kompetensi teknis. Karena untuk yang sosiokultural dan manajerialnya ada di bagian bawah sini. Oke, kita cek sama-sama. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini dia. Jadi nanti kita bahas ke sini. Kita di bagian atas dulu. Oke, misalnya kita contohkan untuk guru kelas SD. Di sini nilai ambang batas kategori satunya itu 320 teman-teman ya. Namun setelah dilakukan penyesuaian itu berubah menjadi 270.
Nah, namun untuk nilai seleksi kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya itu tidak berubah. Sebagaimana kita tadi lihat, itu tetap 130. Wawancaranya juga sama, tetap 24 minimalnya ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman itu kelulusannya dihitung dulu dari sini. Nah, jika masih ada sisa kuota dari sini, maka akan dilihat lagi dari sisi yang berusia 50 tahun ke atas. Jadi misalnya masih ada kuota yang tersisa setelah penentuan nilai ambang batas kategori 2, barulah yang memiliki nilai kompetensi teknis 275 ini atau berdasarkan kategori 3 yang akan dipilih atau diambil. Itu jika ada sisa formasi dari kategori 1 maupun kategori 2, baru dipilih kategori 3. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi kita bisa lihat nilai kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya. Nah, ini tetap sama teman-teman ya, 130 dan 24 untuk kategori 1. Sedangkan untuk kategori 2 ini ada pengurangan, yaitu mereka hanya cukup berusaha mendapatkan 110 untuk manajerial dan sosiokultural serta 20 poin untuk wawancara. Sedangkan kategori 3 tidak ada perubahan, karena yang berubah di sini hanya nilai kompetensi teknisnya. Jadi seperti itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.